Hai, salam jumpa lagi sahabat setia obrolan ibu-ibu KAJ Radio Line. Bagaimana kabar para sahabat semua pada hari ini? Kami berharap sahabat dalam keadaan yang luar biasa, sehat, penuh syukur, dan penuh sukacita. Pada kesempatan hari ini, saya Francisca Audrey dan ditemani dengan sahabat saya Laurencia Fani, kami akan menemani para sahabat untuk ngobrol di kanal YouTube KAJ Radio Line. Ya, Audrey dan semua sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, obrolan kali ini kita ya bertema sharing keseharian tanpa gadget. Benar bisa? Nah, ini kita akan ngobrol ya. Apa sih yang bisa kita buat untuk anak-anak dalam merencanakan kegiatan-kegiatan mereka di era Society 5.0 ini. Perjumpaan kali ini mengundang narasumber kita, ibu guru yang imut dan cantik ya, dengan pengalaman yang tidak imut tentunya. Selamat datang Ibu Fenty. Sehat ya Bu ya. Silakan Bu Fenty menyapa para sahabat obrolan ibu-ibu. Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali saya bisa hadir di sini di obrolan ibu-ibu di KAJ Radio Online. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan sukacita. Selamat pagi Fani, selamat pagi Audrey. Selamat pagi Ibu, Selamat terima pagi. kasih. Ya Ibu ya, sebentar lagi Audrey akan membacakan resume singkat nih. Ibu Mungil dengan prestasi yang sejibun. Silakan Dre. Iya, baik sahabat. Baik sahabat tamu kita pada hari ini, ya Venencia Mayela MPD. Dan saat ini beliau adalah seorang guru kimia di salah satu sekolah perempuan dan sudah mengajar selama 30 tahun. Wah, bayangkan ya sudah mendarah daging itu semua pelajaran Mm-mm. kimianya ya, Van ya. Gitu. Mm-mm. Kemudian Ibu Fenty ini adalah lulusan S2 Teknologi Pendidikan dari Universitas Pelita Harapan. Kegiatan Bu Fenty sekarang selain mengajar kimia, juga menjadi pembina radio di sekolah perempuan tersebut dan sebagai wakil kepala sekolah juga loh, Fen. Ya, Van ya, Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Terus Mm-mm. juga Bu Fenty ini aktif di paroki. Bu Fenty mengajar agama Katolik untuk murid-murid dari SMA sekolah-sekolah non-Katolik di daerah sekitarnya, yaitu di Tangerang ya, di Paroki Serpong tepatnya. Kemudian juga Bu Fenty ini menjadi koordinator Bina Iman Anak Paroki pada tahun 2018 hingga 2022, dan saat ini Bu Fenty menjadi ketua seksi katekese di paroki. Keren. Prestasinya nih, Van ya, Mm-mm. prestasinya nih, tahun 2011, Ibu Fenty ini terpilih menjadi guru kimia teladan se-daerah khusus ibu kota dan menjadi guru kimia favorit nasional. Gitu. Wah, luar biasa ya. Mm-mm. Tuh, kamu Mm-mm. gimana nilai kimiamu, Van, waktu dulu, Van? Aku sih baik, tapi kepengen banget punya guru kimia seperti itu. Sayang tidak kebagian. Baik. Bu Fenty, aku mau nanya nih. Bu Fenty kan 30 tahun, 30 tahun lebih ya tepatnya ya, menjadi guru kimia. Terus di paroki menjadi ketua seksi katekese. Apa hubungannya ya, Bu Fenty ya, antara kimia dengan Mm-mm. katekese ya? Supaya saya bisa merubah air menjadi anggur gitu. Cita-citanya sih seperti itu gitu loh. Ah, luar biasa. Semoga berhasil ya. Kira-kira akan terlaksana nggak, akan ini nggak terrealisir begitu Ya, kan? saya berharap sih sebelum jadi anggur beneran, di paroki saya kebun anggurnya tuh tambah banyak sehingga makin banyak orang yang bisa menjadi katokumen dan menjadi Katolik gitu. Amin. Amin. Yuk kita Baik. lanjut ya. Oh, oh. Iya, baik. Bu Fenty,
anak-anak didiknya nih sekarang sedang berkegiatan apa ya nih ya? Udah selesai ya ujian dan segala macam ya? Ya. Jadi sekarang namanya penilaian akhir tahun. Jadi di Oke. tempat saya, di sekolah saya sudah selesai penilaian akhir tahun. Karena yang sisa sekarang adalah anak kelas 10, dulu sih kelas 1 SMA ya, dan anak kelas Ya. 11, kelas 2 SMA kalau zaman dulunya, mereka baru saja selesai melakukan dua kegiatan ya. Yang kelas 10 namanya pengenalan dunia kerja, sedangkan yang kelas 11 live in di desa. Wah, seru banget. Oh ya, apa tuh? Bisa nggak Bu Fenty tolong jelaskan nih? Yang dari ini dulu deh, pengenalan dunia kerja dulu ya mungkin ya. Apa tuh Iya, Nah, maksudnya silakan. tuh? yang pengenalan dunia kerja di kelas 10 itu adalah kalau sekolah-sekolah lain SMK itu kan bilangnya magang atau PKL. Cuma kalau magang itu hubungannya dengan keterampilan atau hard skill daripada anak-anak yang pada praktek lapangan atau magang ya. Sedangkan kami kegiatannya karena hanya 4 hari, jadi bukan menekankan pada segi keterampilan dari bekerjanya, tapi lebih ke bagaimana anak-anak itu menemukan nilai-nilai hidup apa saja yang ada di dalam dunia kerja. Seperti itu. Emang berapa Apa aja lama tuh? itu? 4 hari. 4 hari kerja nih, harus ke Jadi instansi yang jadi sudah dipilih atau ada yang apa namanya di kafe, ada yang di kantor, ada yang di kelurahan. Jadi mereka ikut irama pekerjaan di sana, lalu mereka melihat nilai-nilainya apa, apakah ada ketangguhan, apakah ada persat itu kan nilai-nilai karakter di sekolah kami ya, apakah ada teamwork yang baik, apakah ada tanggung jawab dan sebagainya. Jadi lebih ke nilai-nilai di balik bekerja begitu. Jadi mereka sebagai ini ya Bu ya, eee, tidak ada keterlibatan bekerja, tapi mereka ikut duduk, melihat, begitu atau gimana ya? Observe atau ikut terlibat maksudnya tetap nih? tetap terlibat kerja tapi tidak dinilai pekerjaannya gitu loh. Kalau yang magang kan nanti Oh, dinilai, oh dia mhm, keterampilan menguasai ininya begini. Kalau di kami nggak dinilai mmm, pekerjaannya. Mereka nanti disuruh membuat refleksi berupa laporan. Yaitu tadi nilai-nilai apa saja yang mereka dapatkan selama 4 hari di dalam dunia kerja gitu. Dan mereka mmm. tidak boleh menggunakan HP selama mereka bekerja Jam Waduh, kerja ya? dalam jam widih. kerjanya. Dalam jam kerja. Jadi setelah Ada yang pulang boleh HP ada yang dikumpulin saat nyolong-nyolong jam nggak tuh ya? kerja. Kan nggak ada yang ngontrol loh Bu Fenty. Kenapa? Kenapa? Ada yang nyolong-nyolong nggak ya? Kan nggak ada yang ngontrol karena kan di berbagai perusahaan apa berbagai apa ya lembaga itu atau perusahaan atau Institusi, dimanapun heeh, lah. mhm, Heeh, mhm. gitu. Nah, itu gimana tuh? Kan mereka punya PIC ya. Jadi kami juga Oke. sudah sebelum pengenalan dunia kerja ini kami sudah melakukan sosialisasi berkali-kali kepada anak-anak gitu. Meskipun tidak ketahuan atau apa diupayakan untuk tidak menggunakan HP. Dan kalau mereka memang akhirnya harus menggunakan HP untuk foto, tetap harus minta izin dahulu kepada PIC mereka gitu. PIC ini seorang guru juga ya Oh, Ibu? bukan. PIC itu yang ada di dunia kerja mereka. Oh, Oh, di institusi yang mereka Di institusi ke atau sana. instansi yang tempat mereka Ya, melakukan dunia kerja mereka. ya, 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 Gitu. seru ya. Sekali-sekali itu satu masuk ke dalam instansi atau institusi itu berapa anak Ibu? Paling banyak 4 anak, tapi tidak boleh di satu satu unit yang sama, isi. Divisi, heeh. satu divisi yang Oh, sama gitu, mhm, mhm. supaya nanti tidak terjadi keributan. Ngerumpi. Nggak ngerumpi ya. Kebanyakan rumpi nanti kalau misalnya ada satu unit rame-rame gitu. Oke, baik. Terus kalau yang kelas 11 tuh apa tuh kegiatannya ya, Bu Menti? Bisa tolong ceritakan ya? Yang kelas 11 kegiatannya adalah live in di desa ya. Desanya di Jawa Tengah. Jadi kami memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan live in untuk mendapatkan pengalaman langsung
bagaimana kehidupan orang di desa, budayanya, terus nilai-nilai yang ada, ciri-ciri masyarakatnya dan sebagainya. Jadi karena kalau lewat pengalaman ya, itu akan lebih nancep ya, lebih masuk di anak-anak ketimbang kita bercerita orang desa itu seperti ini, desa itu begini, 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 begitu ceritanya, Dri. Jadi Padahal kan tujuan sekarang dan kondisi sudah maju ya. Kalau mereka nggak langsung praktek ke lapangan, nanti bisa-bisa image mereka desa tuh kayak lagu ya, Fen ya. Padahal itu Ya, sudah lagu lama gitu loh ya. Dan sudah berubah kan sekarang ya gitu ya. ya begitu. ya mungkin bisa dijelaskan dulu ya Bu. Apa sih visi misinya itu loh, si live in ya, Nah, pakai tujuannya. istilah live in gitu loh. Jadi ya, seperti saya tadi bilang, yang saya katakan Mm-mm. bahwa intinya mereka akan merasakan pengalaman langsung hidup di Mm-mm. desa untuk mengetahui tentang budayanya, masyarakatnya, pekerjaan apa saja yang ada di dalam masyarakat. Jadi nanti Mm-mm. uh, kita juga punya tujuan atau dampak pendamping yang jangka panjang dengan langsung melihat keadaan dan situasi di desa, kita mengharapkan nanti suatu saat ketika mereka menjadi pemimpin atau penentu kebijaksanaan publik yang berhubungan dengan desa, Mm-mm. mereka bisa melakukan aksi nyata untuk memajukan desa tersebut. Seperti itu. Gitu. Terus persiapan yang perlu dilakukan yaitu apa? Karena kalau saya lihat live in ini kalau untuk kelompok kecil itu akan sulit ya. Saya Nah, melihat bahwa sekolah yang paling pas sepertinya yang melakukan itu. kebetulan di desa yang kami tuju itu tempat live in ada semacam tim pemuda desa lah yang membantu kami untuk Hmm. melakukan segala sesuatu yang langsung berhubungan dengan para penduduk yang akan kami tempati. Misalnya kami Mm-mm. hanya menyerahkan bahwa kami punya 200-an anak, tolong ditempatkan satu rumah maksimal 3 orang. Syukur-syukur bisa berdua, dan mereka itu Mm-mm. yang mencarikan tempat sesuai dengan apa yang kami minta. Rumahnya Hmm. harus sederhana, eh, pokoknya yang masih memberikan ciri-ciri rumah di desa seperti itu. Jangan Mm-mm. rumah yang sama dengan kita itu namanya bukan live in, apa pindah tidur, pindah tidur gitu. Jadi mereka yang membantu Mm-mm. kami mencarikan anak-anak nanti di apa ditempatkan di tiap rumah-rumah penduduk dalam beberapa desa ya, karena kan ada 200 anak ya, jadi desanya juga Mm-mm. banyak. Atau kalau kalau misalnya kita di gereja dalam satu wilayah itu ada misal nggak cuma satu wilayah, 2 wilayah, 3 wilayah dengan Mm-mm. ada berpuluh-puluh lingkungan gitu loh, seperti itu. Mm-mm. Dan selain anak-anak, kami juga sebelum live in ini kami mengadakan sosialisasi kepada orang tua untuk memberikan gambaran tentang live in juga kepada orang tua agar kita bisa bekerja sama dengan baik. Jangan sampai kita Mm-mm. bilang anak-anak nanti HP-nya dikumpulkan kepada guru-guru, orang tuanya ngasih anaknya HP-nya 2 misalnya gitu. Jadi kita juga mengajak orang tua, ayo yuk belajar yuk. Gimana rasanya kalau nggak ada kontak sama sekali sama anaknya? Kita percayakan sama Bapak Ibu guru. Pokoknya kalau orang tua nggak dihubungin sama sekolah berarti anak-anaknya oke gitu ya. Aman. Jadi mama papanya nggak usah kepo gitu loh Iya, ibaratnya. iya, iya, iya. Seperti itu. Biasanya biasanya Gitu. yang sering kepo tuh orang tuanya ya, Bu Fen ya. Iya, apalagi ya gimana ya, namanya orang tua zaman sekarang udah gitu kita kan baru abis selesai pandemi ya. Jadi Ya. kita udah 3 tahun nggak live in dan sekarang ini adalah live in yang pertama kali. Dan namanya masyarakat desa kan, kita juga memberi informasi bahwa nggak semua rumah itu WC MCK-nya ada di dalam rumah. Rumah. Ada yang di luar rumah dekat kandang sapi atau kandang babi atau kandang apa. Ada yang malah harus ke sungai ya. Tapi kebanyakan sih nggak jauh. Sekarang sudah tidak terlalu jauh dari rumah. Kalau zaman dulu kan kita
Zaman kita ya, Adri ya, harus ke sungai dulu atau ke kolam ikan dulu gitu. Seperti itu. Tapi ingat, Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan adanya hal-hal seperti itu. Intinya bahwa dalam arti kata bahwa kita mau menyiapkan anak-anak kita agar siap dan bisa tumbuh dimanapun mereka nanti ditempatkan gitu lah seperti itu. Jadi eh, kedepannya anak-anak kita diharapkan bisa tumbuh dimanapun mereka mengejar ilmu atau lagi kuliahnya dimanapun mereka tetap bisa tumbuh. Dan balik ya, lagi, seandainya akhirnya ke luar negeri, mereka balik ke Indonesia, mereka tahu apa saja yang bisa dibuat untuk desa-desa seperti yang mereka tempati itu supaya bangsa kita juga bisa lebih maju. Misalnya yang ahli teknologi pertanian gitu ya, nanti bisa mengusulkan ide kalau misalnya padi dibuat jadi apa kek, jadi cemilan kayak apa kek, atau semua bahan-bahan baku yang ada di desa tersebut, jangan kalau memang ada yang diekspor, jangan langsung diekspor mentahnya, bisa diolah dulu baru diekspor gitu. selama Jadi di ini desa mereka ngapain aja, Fer? Mereka Kenapa? gini, kan aku kan konotasinya nih ya, yang namanya desa itu kan ada sawah ya. Ya. Nah, mereka tuh ke sawah nggak sih, Fer? Ngapain aja sih di desa? Nah, namanya orang desa nggak semuanya petani, ada juga yang pedagang, ada juga yang guru, ada juga yang benar-benar petani. Jadi tergantung kegiatan anak-anak itu adalah mengikuti irama orang tuanya. Jadi kalau nanti orang tuanya pergi ke sawah, mereka harus pergi ke sawah. Nanti dari sawah orang tuanya harus pergi ke tempat penggilingan beras misalnya. Mereka harus ikut ke tempat penggilingan apa padi supaya jadi beras gitu. Kalau nanti orang tuanya beli pupuk, ya mereka ikut beli pupuk. Kalau yang orang tuanya pedagang, maka mereka harus ikut berdagang. Jadi nanti apa namanya ikutan jualan. Nah, seneng banget tuh yang mamahnya anak-anaknya jualan. Jualannya biasanya habisnya jam 10 dari jam 7 pagi. Ini kadang-kadang kalau anak-anak cantik dari kota yang jualan, nggak sampai 1 jam jualannya habis gitu. Habis ludes ya. Iya, habis ludes Mereka lebih gitu. semangat daripada orangnya ya pada saat jualan Nah, ya, Fen ya. tapi lucu kalau di desa itu kan kalau pasar ada yang pasar dinamik ya, yang dinamik ya. Jadi nggak menetap pada satu tempat. Jadi kalau hari Senin misalnya di lingkungan A pasarnya, nanti hari Rabu di Selasanya di tempat lain lagi, Kamisnya di tempat lain lagi. Jadi anaknya juga seneng karena kan mereka pergi kemana-mana jadi jalan-jalan. jalan-jalan gitu. Oh, itu Baik. program Terus sekolah ini wajib ya? Ya, Apakah wajib diikuti oleh semua anak kelas 11. Demikian juga untuk yang kelas 10 itu ya, Ya, wajib. wajib juga. Nah, kemarin itu juga lucu nih. Kan ketika apa namanya pelaksanaan live ini bertepatan dengan seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi, ya. Jadi sebetulnya kami sudah menawarkan, kamu fokus aja belajar untuk OSN biar lolos ke tingkat nasional. Nggak mau loh anaknya loh. Mereka tetap, saya ikut live in biarpun cuma 2 hari, 3 hari gitu. Jadi akhirnya mereka pergi live in 2 hari, 3 hari. Nanti saya izin kalau malam belajar untuk persiapan OSN. Lalu mereka pulang duluan ketika teman-temannya belum pulang. Dan mereka tetap ikut seleksi OSN. Dan ya itulah kelebihannya anak-anak kami, mereka selalu hot ya, hot, hadir on time. Iya, itu dimanapun ya. sudah Dimanapun. Iya, sudah betul. menjadi ciri khas ya. Padahal Nah, kegiatannya bejibun ya, Bu Fenty ya, sampai Ya, begitulah. untuk apakah ada anak-anak yang misalnya sakit khusus atau gimana gimana dia Bu? Oh, ya, ada anak-anak misalnya dia kebetulan habis opname, jadi nggak boleh lelah. Maka untuk anak-anak tersebut kami tidak live in kan ke desa,
kami cari panti asuhan yang bisa bekerja sama, jadi mereka tetap live in. Cuma mungkin harinya nggak selama live in, karena live in kan ada di jalan, ada perjalanannya kan, gitu. Jadi kami titipkan di beberapa panti asuhan yang misalnya bisa bekerja sama. Intinya bahwa mereka harus mencoba hidup, mempunyai pengalaman hidup di suatu tempat yang tidak sama dengan rumahnya, gitu. Satu Yang masih lingkungan yang berbeda terjangkau oleh gitu ya. keluarga ya itu ya. Ya, kalau itu masih terjangkau dengan keluarga, tapi tetap orang tuanya nggak boleh kepo. harus harus dah lepas anaknya di situ gitu. Anaknya Terus juga nggak boleh gadget pegang HP juga. HP-nya ya, dititipkan kepada ke kepala panti kepala asuhan, panti. PIC-nya seperti itu. Jadi orang tua atau wali murid nggak ada yang boleh ikut ya, Bu Fenty, sama Nggak sekali. ada, nggak ada yang boleh ikut gitu. Nggak boleh kepo Jadi tuh kan. nggak ada keterlibatan orang tua atau wali murid ya untuk Ya. kegiatan ini ya. Benar-benar Mereka cuma urusan sekolah. terlibatnya hanya di doa saja ya. Kan katanya doa ibu sepanjang jalan gitu. Betul. Sepanjang masa. Bu Terus Fenty ya. mau nanya nih, mau nanya ya. Nah, anak-anak itu kan selama ya baik yang di dunia kerja ataupun yang di live in gitu ya, kan nggak boleh megang alat komunikasi gitu ya, dikumpulkan gitu ya. Terus ada yang kan kita lihat nih kalau kayak anak kita nih di rumah ya, misalnya kita kamu belajar, kita ambil gadgetnya gitu, kayaknya langsung, aduh, kayaknya serba salah, kayak bingung gimana gitu ya. Nah, kan kayak jadi kayak mungkin kalau bilang kayak nagih gitu ya, aduh, ada yang something wrong gitu. Nah, itu kalau anak-anak itu selama di sana tuh ada nggak sih yang merasa kayak begitu ya? Ya mungkin karena mereka menemukan sesuatu yang lain ya. Mungkin mereka enjoy juga dengan situasi yang baru sehingga eh ya ya kita nggak pernah bilang pasti ya, nggak ada yang sampai nagih begitu. Mungkin ada satu dua di dalam hati tapi tidak terucapkan gitu loh. Seperti itu. Dalam arti kata kita memang mencoba untuk membuat mereka itu sibuk gitu loh, sibuk dengan keluarga barunya, dengan lingkungan yang baru dan sebagainya gitu loh. Jadi dengan kegiatan seperti ini sudah dibuktikan ya bahwa tanpa gadget pun mereka fine dan tetap excited dengan Ya, kegiatan. dan saya dapat ini apa WA dari satu murid nih, sebentar saya buka ya. Dia bilang dia sangat enjoy sekali dengan keluarga barunya dan akibatnya juga dia jadi kangen sekali sama keluarganya. Selama ini kan gak terlalu ini, malah jadi berasa gitu kangen sama rumahnya. Tapi dia sangat menyenangi keluarga barunya gitu. Iya. Terus ya, Bu Fenty, aku mau share nih, kan dulu anakku juga pernah ikut ya, tapi sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi bisa menghargai hal-hal kecil loh gitu loh. Jadi seperti Mm-mm. misalnya kan waktu di desa itu kan jauh dari, kalau di Jakarta itu kan banyak minimarket ya. Jadi Ya. dia mau mau beli apa, mau beli cemilan apa, tinggal langsung dong Indomaret banyak, Alfamart banyak di mana-mana gitu ya. Nah, waktu di desa kan jauh tuh. Jadi dia kalau misalnya pas diajak ke kota, aduh happy banget karena apa bisa beli es krim gitu. Padahal mungkin yang es krim yang dia beli di minimarket yang mungkin di sini nggak pernah dibeli kali ya selama di Jakarta gitu. Jadi dia bisa bilang itu enak banget gitu loh. Gitu. Ya. Iya. Dan Eh, jadi lebih santun ya, dalam arti kata kalau di sana kan memang kalau ketemu orang kan menyapa. Kalau di sini kan udah yang dipegang kan gadget aja melulu, ntar ketabrakan Ya. sama orang cuma 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 ngeliatin gitu doang. Kalau di sana kan ya sugeng sugeng selamat pagi, apa namanya, kulon wun gitu ya, matur nuwun. Kalau kalau ke rumah Seperti orang itu lain gitu ya, nyapa ya. dulu gitu ya. Kalau di sini kan langsung nyari, nyari misalnya ke rumah temennya gitu langsung nanya kan ini ada nggak gitu ya. Kalau di sana kan berbahasa basi dulu ya Ya, dengan orang tuanya kalau gitu di ya. sini mah jalan-jalan aja. Di sana kan kita sudah selalu kita tekankan kan ya, tiga kata ajaib itu. Maaf, permisi, terima kasih, tolong gitu. Pokoknya kata-kata itu jangan lupa untuk diucapkan gitu. Jika Iya memang harus betul. dibutuhkan gitu loh, seperti itu. Nah, selama ini apakah
ada efek yang misalkan gara-gara itu mereka jadi sakit atau gara-gara live in mereka jadi seperti apa itu ada nggak sih, Bu? eh Kalau sakitnya sih lebih karena mungkin karena kecapean ya, karena kan di sana lebih banyak jalan kakinya ketimbang naik Kendaraan. diantar mobil sendiri ataupun ada Gojek atau ada Kendaraan umum ya. Iya. apa namanya Kakinya online ya. dimanfaatkan ya. Tuh, jadi lebih lebih sakitnya itu lebih bukan karena makanan, tetapi sakitnya itu lebih eh, ke lelah ya, lelah karena ya itu tadi ke sawah jalan kaki, balik ke rumah jalan kaki. Bahkan mampir misalnya ke arah Sendang Sono gitu kalau keluarganya kan mengajak mereka juga ke Sendang Sono, jalan kaki juga gitu. Lumayan ya. Harusnya Ya. saya ikut biar jadi kurus, Bu. Cuma 4 hari, Pan. 4 malam. Oh iya, 4 Ya. malam, sorry, 4 malam. Ngefek Heeh. nggak ya? Nah, pertanyaan berikutnya nih, Bu Fe. Ada kegiatan lain nggak sih di sekolah yang benar-benar tidak memperbolehkan penggunaan gadget selain jam pelajaran sekolah ya, Bu? Adakah? Ya kalau misalnya kita lagi retret, camping, yang kegiatannya benar-benar keluar dari sekolah ya, itu benar-benar Mhm, tidak boleh. Camping, kita kan punya pramuka juga. Pramuka itu kadang-kadang mhm, kita mhm, mengadakan perkemahan Sabtu Minggu atau perkemahan Jumat Sabtu gitu ya. mhm, Pas mhm. pada saat melakukan perkemahan tersebut juga tidak boleh pegang apa namanya Gadget, Bu. gadget. Kalau retret apalagi gitu ya. Selain Mhm, tidak boleh pegang mhm. gadget juga harus silencium. Eh, Oh iya, tapi kalau tadi Pan. LDK Ya, apa yang silakan. untuk Ada. Kami LDK ada LDK usaha juga. itu boleh masih ya? Kalau LDK eh, tergantung. Kalau mereka lagi bikin program boleh. Tapi Heeh, kalau heeh. sedang mengikuti workshop itu tidak boleh seperti itu. Hmm. Oh iya, Juga Oh, kalau jadi ada benar. webinar di sekolahan gitu, ada seminar, sorry, ada seminar di sekolah gitu juga tidak boleh pakai gadget. Fenty mau nanya ya, itu anak-anak setelah mengikuti dunia kerja atau live in tadi ya, aku balik lagi nih ke yang tadi ya. Nah, itu tuh setelah mereka kembali, terus ya udah gitu aja atau mereka harus bagaimana tuh? Apa yang harus mereka lakukan Ya, setelah? jadi selama mereka live in, setiap hari mereka harus membuat jurnal ya, membuat Oke. jurnal, membuat tulisan. Selain dagang sama Ya, selain buat malamnya kan itu kan daripada nanti malam pertama kadang-kadang masih capek, tidurnya gampang. Malam kedua nanti tiba-tiba susah tidur gitu ya. Malam kangen udah rumah mulai ya. rindu, udah mulai rindu Jakarta gitu ya. Ya udah, jadi mereka disuruh membuat jurnal harian mereka, tidak hanya laporan saja, tapi lengkap dengan refleksinya. Apa Nah, yang ini kita berarti pakai rasakan? tulisan tangan nih. Nah. Ya, gitu. Berasa ulangan. Lalu setelah setelah mereka di Jakarta, supaya hasil refleksinya itu bisa lebih tajam lagi, kami mengadakan rekoleksi. Rekoleksi untuk yaitu tadi melihat kembali semuanya, merefleksikan, terus apa manfaatnya Hmm. buat diri anak-anak tersebut dan juga buat kedepannya nanti gitu. Berapa lama Bu jaraknya antara si live in dan rekoleksi itu? Kalau dunia kerja, hari terakhirnya kemarin, hari ini rekoleksi. Kalau live Oh in karena langsung. harus nyampe dulu perjalanan kan, di Mm-mm. 2 hari setelah di Jakarta. Gitu. Oh, segera ya, Dan disegerakan Bikin berarti. ya, kami memanggil tim pastoral khusus, Mm-mm. ada yang berupa frater, ada yang berupa romo, Mm-mm. lengkap dengan Mm-mm. timnya. Mm-mm. Gitu. Jadi supaya nggak hilang begitu saja. so, Mm-mm. kalau nggak Segerakan. langsung juga kadang-kala gini ya Bu Fenty ya, kerja ini langsung semalam sebelum besok ada koleksi Dirapel. selesai ya. Dirapel. Kalau kerjanya dirapel udah lupa tuh hari pertama ngapain, hari kedua. Ya, Hmm. Iya. Mm-mm. Apakah kita bisa mendengar nggak Bu celotehnya nih anak-anak nih ya?
tentang live in maupun untuk dunia kerja ini? Kalau celotehnya sih mereka happy banget. Ya, dia bilang, kalau perlu live in aja terus kagak usah belajar. Kalau hasilnya Jangan-jangan, semangat. jangan-jangan ya tujuan mereka masuk salah satunya itu ya pingin live in gitu ya, tujuan masuk ke sekolahnya ini nih pingin live in gitu, jangan-jangan ya. Terus mikirin ulangan kimia pula. Kalau live in kagak ada ulangannya ya, refleksi jurnal oke lah, karena kan nggak mikir, karena itu kan based on their apa namanya experience ya, berdasarkan pengalaman mereka sendiri, jadi nggak pakai mikir gitu. Pikirnya kalau disuruh refleksi, apa yang akan kamu pikirkan ke depan gini, apa yang bisa kamu lakukan untuk desa ini gitu loh, seperti itu baru deh mikir, tapi ya nggak berat-berat lah gitu. Jadi kedepannya masih sangat baik ya Ibu ya untuk Baik direncanakan sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. ya. Apakah mungkin ada diversifikasi satu kegiatan lain yang memungkinkan gitu loh? Bisa. Jadi Apa? ibaratnya apa namanya? Karena nanti kita kan akan masuk di kurikulum merdeka ya, tidak Ya, menutup kemungkinan bahwa live in-nya itu tidak akan sama untuk setiap anak gitu lah. ya, Karena di ya. kurikulum merdeka itu kita harus memperlakukan anak itu sesuai dengan kodratnya masing-masing gitu ya. Siapa tahu aja nanti nggak usah jauh-jauh deh di sama-sama satu daerah, cuma yang berdekatan. Anak-anak yang suka seni nanti live in-nya di desa wayang gitu ya, desa kerajinan wayang seperti itu. Anak-anak yang suka, pokoknya yang suka akan geografi, nanti kita carikan daerah yang pegunungan kapur atau apa yang ada hubungannya dengan geografi gitu ya, seperti itu. Kalau anak-anak yang suka UKM, nanti kita cari desa yang UKM-nya banyak gitu loh. Jadi ya itu namanya kalau di kurikulum merdeka namanya diferensiasi gitu Iya, loh. iya. Jadi Usul-usul Bu, saya Bu. iya Saya ya boleh sukanya boleh. arkeologi. Mau Nah, dikirim kemana Bu saya Bu? ke Trowulan, ke Trowulan. Wah, kalau kalau Asik. aku pilih pilih yang ini aja deh, yang banyak restorannya deh. Banyak restorannya ya. Sekarang kayaknya di mana-mana Ya, banyak ya restoran ya, gitu loh. Kalau yang suka traveling dan suka apa namanya tantangan alam ya, cari yang bisa naik gunung gitu ya, seperti oh jadi itu. based on minat ya berarti Ya, ya lebih. seperti jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu, gitu loh. Dan itu bahkan sangat merepotkan ya buat sekolah harusnya kan untuk Nah, jadi kita timnya jadi harus banyak gitu loh. iya. Jadi repot tapi demi kurikulum yang itu tadi ya, Ya, seperti merdeka. itu. Gitu. Jadi udah jalan Ibu ya di sekolah. Mudah-mudahan. Jadi ibaratnya kita juga bisa bekerja sama dengan beberapa apa namanya vendor-vendor gitu loh. Jadi kalau misalnya vendornya asik ya oke. Atau kita sampai bisa mengajak, ayo ibu-ibu siapa tahu nih berhubung gurunya kurang gitu ya. Di obrolan ibu. Bisa juga Iya nanti kita benar. melibatkan, Ha. tapi dengan catatan mamahnya nggak boleh di tempat anaknya gitu loh, supaya tidak ada macam-macam Oh. gitu. Misalnya Audrey anaknya live in-nya di desa Wayang gitu. Audrey tempat kuliner gitu. Jadi ibaratnya bisa mengajak orang tua untuk Pendampingan. mendampingi anak-anak. Karena kita Damping. kekurangan Iya, guru jadi juga juga kan kalau tempatnya Iya, jarang iya. banget jadi juga gitu. bisa mengerti ya. Oh ya Ya, mereka hidupnya kayak begini gitu selama di situ gitu ya. begitu. Ya karena itu ya nggak bisa straight untuk kerjasama dengan satu paroki seperti yang selama ini berjalan begitu ya Bu ya? Ya, bisa juga ya. Selama ini Tetap kan tetap tapi mungkin jumlahnya akan berkurang gitu iya loh. iya Tidak iya tidak iya. tidak misalnya 200 anak di satu paroki gitu loh. Gitu. Benar, tentu akan Nanti kita merepotkan itu apply ya, ya. Van. Kita apply Mari ya, mari, Van. iya. Gimana ya? Kita undang aja ini sahabat obrolan ibu-ibu. Kali banyak yang mau tertarik. Iya, boleh tuh. Iya, iya. Apalagi sahabat yang merupakan orang tua dari siswa apa siswi yang masih
Iya, bersekolah banyak yang masih aktif. tersebut. Ya, oke, bisa nih, bisa apply, bisa ikut merasakan pengalaman apa yang dialami oleh putrinya, gitu kan ya, Bu Fenty ya. Ya, gitu. Bahkan bisa ikutan live-in Oke. ya. Hah? Ya. Bener, Dia bisa merasakan, ikutan jadi loh, tahu tuh. break. Nah, Iya. ada cerita lucu juga nih kemarin Iya. nih. Teman saya cerita. Jadi dia rumahnya di tengah dua anak yang live in kan, tapi nggak deket-deket banget lah. Jadi Mm-mm. dua anak itu malah dapat rumahnya yang udah rumahnya kekinian, sedangkan gurunya dapat Mm-mm. rumahnya yang sederhana, kebalik jadinya. Jadi yang live in gurunya gitu. Jadi Jangan. itu juga serba salah ya, karena kan sudah perkembangan zaman gitu ya. Iya. Rumah-rumah orang desa juga kadang-kadang kan udah udah rumahnya udah permanen Udah semua, baik, yang bisa dipermanen udah udah nggak baik. ada lagi gitu loh. Seperti itu. Mm-mm. Udah gitu kan sekarang TV digital, jadi anaknya nggak boleh HP tapi di rumahnya ada WiFi, terus gimana dong? Jadinya minjem itu dong ya, minjem komputer atau laptopnya dari apa namanya, dari anaknya yang tinggal di rumah itu ya. Terus udah deh, sama Segala aja cara dong ya. dihalalkan. Segala cara gini, adik mau nggak kakak ajarin pakai laptop yang gini 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 gitu. Atau enggak, deh ada game yang bagus nih, yang enak, udah Iya, deh main. itu sih modus bener. Begitu. Tapi Anak-anak mungkin itu sulit sangat ya Bu Fenty ya sangat sekarang untuk smart. mencari tempat yang benar-benar masih apa ya, yang kriterianya itu, karena semua sudah Ya, pembangunan sudah cukup Iya. merata ya, gitu nah kan ya. iya Kecuali yang memang menolak ya, seperti Baduy itu menolak gitu kan ya. ya untuk Tapi kalau kita ke sana semua nanti kita Tapi malah jangan pakai merusak ya. Takutnya malah merusak. budayanya jadi berubah. Maksud hati live in terjadinya malah ya jadi baik, nanti merubah pola pikir hidup mereka kan malah jadi ini nggak enak ya. Iya, iya, berubah budaya akhirnya. Nah, terus kita sudah jauh nih, Dre. Coba kita minta seru banget nih pesan, ngobrolnya. pesan deh dari Bu Feni ya. Pesan-pesan apa sih, kesimpulan apa sih sebenarnya ya yang bisa kita dapatkan dari Bu Fe ini dengan kondisi society 5.1.0 ini untuk anak-anak, kegiatan harusnya masih banyak gitu loh ya, kegiatan yang bisa kita rencanakan untuk membantu anak-anak itu. Dadah, libur gadget dah, begitu Bu. Bagaimana Bu? Ya. Silakan. Jadi ibaratnya kita hidup kan di dunia digital ya. Jadi Mm-mm. hari-hari kita itu ekosistem kita itu bukan hanya ekosistem kita yang fisik ya. Mm-mm. Ekosistem udara kita ekosistemnya adalah tanah dan air gitu ya. Kita Mm-mm. ekosistemnya udah di udara pun udah nggak kelihatan gitu loh. Kalau Mm-mm. angkatan udara masih kelihatan ya pesawatnya. Kalau kita ekosistemnya udah di cyber ya, cybernetik jadinya bahwa seluruh tubuh kita itu sudah mengarah ke sana. Itu nggak bagus. Dalam arti kata, kita hidup harus seimbang. Jadi berdigital juga, beraktivitas fisik juga. Jadi jangan sampai meninggalkan olahraga hanya untuk gaming atau hanya untuk nonton drakor Korea. Karena tubuh kita tetap perlu untuk apa namanya bergerak. Gitu. Iya. Ada penelitian loh, kalau misalnya kita nggak bergerak, cuma duduk aja di depan komputer, maka tulang-tulang kita akan mengecil seperti itu. Udah gitu kadang-kadang Sayang. kan ketika kita apa namanya meletakkan gadget kita jalan keluar melihat lingkungan atau apa gitu, pasti kita akan melihat sesuatu yang lain di mana kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan gitu loh. Seperti itu. Jadi juga dalam arti kata bahwa kita hidup ini kalau di dunia gadget itu lebih banyak yang tidak orisinil dalam arti kata ya foto bisa dipercantik ya kan. Apa aja bisa diminta dengan adanya artificial intelligence AI ya seperti itu, sedangkan di dunia nyata itu adalah yang real-realnya, senyata-nyatanya kita napak di tanah gitu ya, kita nggak terbang di dunia metaverse atau di mana gitu ya.
Seperti itu. Jadi, ayo kita seimbangkan alam dunia cyber kita dengan alam dunia nyata kita. Dengan sekali-kali tinggalkan gadget, kita refresh semuanya dengan olahraga tanpa membawa gadget ya. Olahraga aja kadang-kadang Iya, kan iya. sambil dengerin Iya, lagu. iya. Terus ngukur segala macam udah pakai gadget. Iya. Begitu. Jadi istilahnya itu juga bagus buat HP kita sekali-kali bener-bener dimatiin. Dianya istirahat pasti akan tahan lama. Tapi nggak tahu juga ya mental orang Indonesia kalau tiap tahun ganti HP-nya ya. Seperti itu kan bagus bagus juga HP-nya kita refresh, kita sendiri juga refresh gitu. Jadi kalau kita terbiasa kayak gitu, kalau HP ketinggalan kita nggak kayak orang-orang yang benar-benar ada apa namanya mengalami sesuatu yang mengerikan gitu ya. Jadi kalau HP ketinggalan itu celaka banget deh kayaknya kayak seperti itu. Padahal kan kita bisa bisa gitu hidup tanpa HP gitu. Meskipun nggak selamanya, kita tetap harus ber apa namanya hidup berdampingan dengan teknologi juga. Iya, iya. Gitu. Karena kalau kayak macam kita ya, Dre, semua data, banking, semua ada di Iya, sana loh, Ibu. Iya, kita betul udah kayaknya Repot. udah males ya ngafalin, nginget-nginget gitu Iya. ya. Jadi semua udah masukin. Jadi kayaknya makanya seperti tadi Bu Fenty bilang gitu ya. Eh kalau itu ketinggalan, aduh kayaknya serasa diri kita tertinggal gitu. Kalau dompet ketinggalan nggak apa-apa, HP ketinggalan bubar ya. Iya, karena Ya kita emang betul. sudah jarang pakai uang cash ya. Ya, Ya betul. begitulah. Baik, Van. Bandingin nggak, Van? Tadi yang ngomong tuh guru kimia loh, Van. Jadi Iya, jelas gitu loh. Zat padat dan zat yang itu yang di iya, udara gitu. betul. Jadi kita di sini termasuk real nggak nih ya, Bu B ya? di, di siaran obrolan ibu-ibu. Ya kita real loh. Kita karena kita menyaringkan apa yang kita rencanakan maupun apa yang sudah kita alami gitu kan ya. Jadi Bu V, oke ya harusnya ya. Tadi itu di backgroundnya Bu V udah ditulis loh. No HP sesekali gitu loh di era sekarang ini masih oke kok gitu ya Bu ya. Apalagi untuk anak-anak coba ya kita ini ya bimbing kita kasih kegiatan mereka itu yang sesekali ya sudah lepas gadget biar bisa bersosialisasi dengan baik dengan sesama manusia yang real begitu ya Bu ya. Ya, kita bisa mulai dari rumah kita sendiri nih. Janjian kalau makan malam ya. Lagi misalnya makan malam di mana? Nggak ada yang boleh pegang HP kecuali pegang sendok sama garpu sama pisau. Bayar, yang bayar, yang bagian bayar. Nah, makan bersama, anaknya bukan HP sendiri, anaknya bukan HP sendiri sendiri. Ya udah jangan makan bersama gitu. Iya, percuma ketemuan begitu kan. Iya, Dre, gitu. waktunya Dre, ayo Dre. Baik, Ngobrolnya sih seru banget nih, sayang banget waktunya. baik sahabat. Heeh. Sebenarnya masih seru banget nih kita mau Mm-mm. ngobrolinnya, tapi Mm-mm. waktu yang membatasi kita dan kita harus mengakhiri acara obrolan ibu-ibu hari ini. Kami mengucapkan limpah terima kasih kepada Ibu Fenty yang sudah meluangkan waktu dan berbagi keseruan nih di acara Mm-mm. obrolan ibu-ibu hari Berarti. ini. Jadi kita jadi tahu nih bahwa kita bisa kok sesekali buat anak ya, atau sebenarnya buat kita juga Mm-mm. sih sekali nggak pakai HP. Jadi Mm-mm. apa ya bisa kita bisa merefresh lah dengan hidup Mm-mm. kita gitu, sesekali gitu ya. Senang Mm-mm. hati kami bisa berbagi obrolan yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat terkasih. Senin berikutnya, obrolan ibu-ibu akan dibawakan oleh Wina dan Giovanna dengan obrolan yang tak kalah menariknya. Saya Francisca Audrey dan sahabat saya Lorencia Fani dan juga Bu Saya Fenty yang Fenty. mungil, iya Bu Fenty yang mungil dan cantik gitu ya, serta dibantu oleh operator Santi. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa pada hari Senin, minggu kedua, minggu keempat mendatang.
Oke, sampai jumpa. Tuhan itu Salam di sukacita. acara berkat Tuhan Tuhan selalu berkati. ada dan berlimpah.